Oke, selamat sore para pecinta dunia bela diri, khususnya di bela diri kickboxing Indonesia. Hari ini sore, Jumat sore ya, 28 November 2025. Saya Lafran Arse Jamaluddin, pendiri dari Sekolah Bela Diri Indonesia. Dan kalau di kickboxing pusat saya masih sebagai wasit juri nasional, dan insya Allah malam ini saya akan berangkat menuju ke Taman Mini Indonesia Indah untuk bertugas sebagai wasit juri di Kejurnas tahun ini, tahun 2025. Terima kasih saya ucapkan pada pengurus pusat kickboxing Indonesia yang masih memberi amanah pada saya untuk menjadi wasit juri nasional. Mudah-mudahan saya bisa bertugas dengan baik dan benar. Nah, saya akan memberikan edukasi kembali pada para pecinta dunia bela diri bahwasanya masih banyak yang istilahnya rancu atau belum tahu atau gimana tentang kickboxing ya. Kebanyakan di camp-camp itu ya masih saya lihat melalui sosial media Facebook itu mereka berlatih kickboxing itu ya pukul dan tendang. Ya itu tidak salah. Namun akan saya berikan informasi bahwasanya di kickboxing Indonesia yang berafiliasi dengan World Association Kickboxing Organization WAKO, jadi PPKBI, itu merupakan salah satu cabang olahraga prestasi. Ya, kalau cabang olahraga prestasi itu berarti organisasi ini menjadi anggota KONI. Kemudian juga sudah dipertandingkan di SEA Games dan Asian Games juga di PON. Nah, di kickboxing itu ya ada dua kategori. Sekali lagi di kickboxing itu ada dua kategori. Yang pertama kategori tatami sport. Jadi area pertandingan adalah tatami, matras. Kemudian area ring sport. Ini yang harus seringkali ditekankan ya. Dan masing-masing itu memiliki syarat-syarat dan ketentuannya. Kickboxing ini bisa diikuti oleh anak-anak usia 7, 8, 9 kategorinya, 10, 11, 12 ya, sampai 13 dan senior sampai 45 bahkan sampai 55 untuk senior yang di point fighting. Nah, untuk di tatami ya seperti ini itu ada kategori form. Form itu jurus. Form ya sekali lagi form. Form itu jurus. Bisa musical form atau creative form. Masing-masing bisa individual, bisa open hand maupun weapon. Kemudian ada point fighting. Nah, ini yang memiliki ciri khas tersendiri. Point fighting ya, memiliki ciri khas tersendiri di dunia kickboxing. Ya. Tidak seperti di bela diri lain gitu ya. Misalkan di karate WKF itu yang melakukan poinnya itu dengan ditarik. Jadi sangat berbeda. Kalau kickboxing itu lebih ke full kecepatan. Kemudian ada disiplin kicklight. Kicklight ya. Nah, kicklight ini di tatami itu ciri khasnya kalau bertanding kicklight itu celananya pasti pendek. Ya, kemudian memakai kaos kerahnya bulat, tidak keras V. Kalau yang point fighting tadi kerahnya V. Kalau yang kicklight kerahnya bulat, kemudian lengan pendek untuk yang pria dan sleeveless atau apa ya, lengan kutung untuk yang perempuan. Nah, kemudian ada light contact. Light contact ini kelihatan cirinya pasti pakai celana panjang. Ya, celana panjang ya, yang tidak ada logo apapun baik dari perguruan lain. Kalau logo merek dagang itu boleh. Juga di kicklight juga tidak boleh ada logo perguruan apapun. Kemudian bajunya kalau untuk light contact itu juga kaos oblong atau bulat kerahnya, lengan pendek untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan lengan kutung, sleeveless ya. Itu yang ditatami. Nah, kemudian yang di ring sport ya, yang di ring sport itu ada low kick, ada full contact dan ada K1. Nah, low kick itu merupakan tingkatan level yang lebih tinggi daripada kick light, begitu. Cuma nanti bedanya kalau di ring itu untuk yang laki-laki kalau di tatami pakai kaos, kalau yang di ring sudah tidak pakai kaos. Nah, untuk yang light contact itu tingkat yang lebih tinggi adalah full contact. Nah, tetap pakai kaos. Kalau yang perempuan kaos tutup. Kalau yang laki-laki
lepas kaosnya, jadi hanya pakai celana panjang. Nah untuk K1 ini ya, pakainya celana pendek, hampir sama kayak Logic, tapi nanti ada perbedaan peraturan. Nah hari ini, sore ini kita akan berlatih pola-pola untuk di kick light ya. Kita tinggalkan dulu point fighting ya, kita latih untuk kick light. Ingat, kick light ini boleh diikuti oleh peserta yang usianya sudah 12 tahun dan tandingnya di tatami. Jadi buat teman-teman yang mengatasnamakan kickboxing di setiap pertandingannya, kalau memang pertandingannya itu pakai rule kickboxing, nah, kalau umurnya masih 12 tahun itu tandingnya kick light, dan waktu pertandingannya juga 1,5 menit kali 3 round, istirahat 1 menit. Demikian ya teman-teman, semoga edukasi yang agak panjang ini bisa lebih menambah wawasan dan penekanan di teman-teman di camp-camp itu yang masyarakat umum melihatnya kalau kickboxing itu ya pokoknya pukul tendang pakai glove, itu kickboxing ya. Begitu teman-teman. Udah ini, ayo video di itu kita akan pola-pola ya. Yang pertama adalah karena ini kita main kick light ya, jab. Karena di kickboxing itu tendangan ke paha itu adalah poin, maka biasakan untuk blocking ya, berbeda dengan di kyokushin. Kalau kyokushin itu kalian di Logic, selama kalian masih tahan, tidak mengalami kesakitan lebih dari 3 detik atau kurang dari 3 detik, itu dapat nilai setengah. Tapi kalau di kickboxing, kalian tendang paha masuk dan tendangannya berbentuk yang bagus, itu poinnya 1 ya. Maka dari itu kalau berlatih kickboxing yang tatami, kick light maupun light contact, hari ini kita kick light ya. Kick light itu usahakan untuk selalu block ya, block ya. Atau juga tendangan front kick maegeri itu ditepis, tidak ditangkap. Kalau ditangkap, pelanggaran, official warning, langsung pelanggaran official warning ya, jelas. Jadi mesti ditepis atau mundur sekalian ya, itu rule-nya kickboxing. Jadi petarung yang hebat itu bukan petarung yang brutal, jadi petarung yang satu tahu aturan, dua paham teknik, mana yang masuk, mana yang tidak masuk. Jadi kalau di kickboxing itu mesti menjadi seorang fighter yang smart, bukan fighter yang brutal ya. Di kickboxing, pukulan yang brutal tanpa melihat lawan seperti ini, itu akan langsung diperingatkan menjadi verbal warning. Kalau masih dilakukan berkali-kali lagi, naik meningkat menjadi official warning. Masih dilakukan lagi tanpa melihat lawan, dan kalaupun kena posisi tidak melihat lawan, itu tidak ada poin ya. Saya masih lihat itu di luar daerah ini ya, kemarin di beberapa daerah itu masih brutal ya. Tahunya pokoknya kalau berkelahi itu ya kepala jogging. Nah, itu harusnya wasit segera menstop pertandingan dan memperingatkan atlet. Tidak ada fighting seperti itu ya di kickboxing ya. Kalau sampai meningkat ke second official warning, maka dia akan minus point. Artinya kemungkinan untuk memenangkan pertandingan dalam 3 round itu sudah sangat sulit kalau sudah mendapatkan minus point. Salah satu cara kalau di tatami kalau bisa mengalahkan minus point adalah dengan 3 knockdown rule, 3 kali hitungan lawan dapat 3 kali hitungan. Itu pun susah ya. 3 kali hitungan itu begini, lawan tidak, kita melakukan pukulan dengan baik tapi lawan tidak melakukan apa istilahnya, tidak mampu lagi untuk bertahan dengan baik, terlihat kewalahan. Contohnya pam itu sudah tidak seperti Arif kemarin kan langsung dapat itu. Makanya di kickboxing jangan kamu kasih wajahmu, emang wajahmu batu, kepalamu batu, pusing itu ya. Jangan kamu bergaya gini terus kamu kasihkan, masuk poin dapat itu. Jadi belajar untuk menjadi petarung yang cerdas, smart. Karena
selalu tekankan untuk tidak bermindset mencari KO. Karena tingkat level PON ya, yang saya tahu persis karena saya waktu juri di nasional PON, jarang sekali kalau udah levelnya sama itu bisa meng-KO. Itu harus jadi orang yang super dewa itu kalau kamu bisa meng-KO ya. Semua rata-rata menang poin, smart fighter, smart ya, nggak bodoh ya, smart, dan itu harus terus diulang-ulang. Oke, paham? Sekarang kita latih jab, jabnya kita slit, kemudian low kick kita block. Paham? Yuk. Oke, timernya mana? Nanti kita yang berikutnya adalah jabnya kita parry, low kicknya kita tepis. Ini kita belum melatih counter attack, masih melatih pola-pola. Dan ini mesti diulang-ulang terus. Karena apa? Karena kalian latihan seperti ini, terprogram seperti ini, nanti dalam pertandingan bagi pemula lain ceritanya. Ya, kalau masih pemula udah dilatih di skenario seperti ini, jab, parry, low kick, ini kan skenario. Begitu tarung, ini lagi, ora karu-karuan. Ya, yang masih mentah-mentah itu kan. Kopi juga masih seperti itu. Udah dilatih ini loh, jab yang bagus, jab, strike, hook. Ya, Kopi coba perhatikan. Begitu tarung, ya, saking semangatnya atau apa, wah pokoknya mau nguain terus aja, nguain aja. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena program latihan masih kurang intensitasnya. Enggak. Padahal low kick saya ajarkan low kick yang bagus, low kick, pinggul main, pelan-pelan. Begitu tarung, nggak karu-karuan. Kenapa bisa begitu? Ya, latih lagi. Makanya itulah perlunya ulang-ulang, berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun. Untuk bisa menjadi seperti Cantika itu butuh waktu 9 tahun. Untuk seperti Wulan itu 9 tahun. Ah, yang instan hanya mie instan. Ya. Oke. Yuk, putus.